Mantap, ini sekarang kita ada di salah satu hotel di Kintamani gitu. Jadi kita kemarin habis dari Melukat. Melukat itu kita ngelihat gimana caranya orang Hindu membersihkan diri, mensucikan dirinya dari segala macam hal. Dan sekarang jam setengah 5 pagi kita bangun. Rencananya kita mau ke Gunung Batur, tapi sebelumnya kita mau nyari sunset point dulu, karena kalau misalnya nyari sunset di Gunung Batur udah terlalu pagi ya, udah terlambat. Jadi kayaknya sampai puncaknya kita udah mungkin siang gitu. Sebetulnya normalnya itu kan jam 2 jam ya, 2 jam perjalanan dari bawah sampai ke puncak Gunung Batur. Cuman kalau dalam keadaan santai-santainya kan mungkin dari 2 jam itu bisa jadi 16 jam. Wah. Jadi rencananya kita mau ke Sunrise Point dulu di daerah apa? Desa Pingan. Desa Pingan. Sambil mungkin membeli kopi kalau ada kopinya, karena kita nggak bawa alat sama sekali. Asli udah lama gue nggak bangun pagi. Ternyata bangun pagi tuh nikmat ya. Jadi kerasa badan tuh lebih segar gitu, dan bangun ketika ayam belum berkokok gitu. Kemudian kita datangi ayamnya, kemudian kita kok. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini, di perjalanan kali ini gue masih ditemani sama Dodi, si pelacur amatir. Dia ini kalau misalnya dibayar sama orang, dia bilang, aku harus ngapain ya mas? Buat. Allah, ayo Nmax. Kenapa ke kanan kiri? Oh, dibikin zigzag. Yo. Aku turun aja, yo. Yo. Nmax, tunjukkan tenagamu, Nmax. Ayo, Gojek head on. Ya coy, sampai di Sunrise Point. Dan si Sunrise Point-nya itu kita nggak terlambat sih, udah pas lah. Cuman memang mungkin apa ya, cuacanya kurang cerah gitu, masih banyak awan-awan hitam. Dan si sunrise-nya juga nggak terlalu kebuka karena kehalang sama perbukitan gitu lah. Jadi suhunya tuh lumayan dingin gitu. Tadi si Dodi sempet kedinginan. Gue sih masih tenang-tenang aja karena gue pakai sweater Marky Chaps. Itu salah bener. Dari buat sama Stark Industry. Aduh, Tony Stark sekarang nih setelah dia habis di Marvel kayak jadi vendor konveksi gua. Jadi vendor kaos dia. Sekarang udah naik nih di 20 Celcius. Udah anget lah gitu. Dan sekarang kita paling mau nyari makan dulu sambil mikir kira-kira lanjut apa enggak nih kita ke Gunung Batur. Goks. Gokil, dingin banget bro. Kita makan dulu buat ngangetin badan.
kita di tengah jalan tuh kedinginan gitu. Ini ketinggian di 1600. Terus kabut tebel banget sampai kayak hujan gitu, saking tebelnya. Suhunya 17 Celcius padahal udah jam setengah 8. Jadi mampir buat makan bubur. Ini kita nemu bubur Bali gitu, bubur ayam Bali. Buburnya tuh agak beda gitu, kayak si nasinya, si buburnya itu lebih padat daripada bubur yang ada di Jawa gitu. Kayak makan nasi pakai sayur, cuman bubur gitu. Itu buburnya tuh lebih padat. Terus bedanya nggak dikasih kerupuk. Jadi kerupuknya ngambil lagi, cuman nggak ada kerupuk yang kayak biasanya. Jadi emang dasarnya nggak pakai kerupuk makanya. Jadi karena bubur Bali itu nggak pakai kerupuk, mungkin di sini tidak ada perdebatan antara si aduk dan si tidak diaduk. Karena kayaknya tidak diaduk. Dan yang khasnya tuh ketika kita makan di sini, makan bubur Bali itu ditemani suara knalpot RX King. Itu gokil. Numpah, numpah, numpah RX King. Nggak kelihatan apa dari sini. Senyum manis. Ya Ceh, mantap. Ini jadi kita setelah duduk-duduk di kafe, menimbang-nimbang setelah kita pergi dari Tampak Siring, terus tadi kita ke Sunrise Point, yang niatnya kita mau lanjut ke Gunung Batur. Tiba-tiba pas kita duduk di kafe, ngelihat gunungnya, seperti bertanya-tanya begitu. Untuk apa kita ke sana? Gitu kan. Seperti nanti akan tetap ke sana, tapi entah mungkin nunggu moodnya dulu, pengen capek-capean gitu. Nah sekarang kita tadi udah mau berangkat, nyata kita mau ke Bangli, ke desa terbersih di dunia. Itu namanya ini mah paling kesel. Motor Matic 110 cc dipasang knalpot racing kayak anjing. Suaranya anjay. Suaranya anjay. Kita jadi tadinya mau ke Penglipuran, desa terbersih itu. Cuman ternyata desa Trunyan itu lebih dekat daripada kita harus ke Bangli. Desa Trunyan dari bawah, jadi kita tinggal pergi ke desa Trunyan. Yang menarik itu adalah desa Trunyan ini dia punya kuburan yang mungkin ada miripnya sama Toraja ya. Jadi Toraja itu kan dia jenazahnya itu tidak dikuburkan, tapi diletakkan begitu dengan prinsip-prinsip adatnya. Di Bali juga ternyata ada namanya Desa Trunyan. Desa Trunyan ini adanya di tepi danau gitu. Jadi untuk ke Desa Trunyannya udah bisa naik kendaraan, tapi untuk ke kuburan kita harus naik kapal. Nah, gue juga penasaran pengen melihat gitu perbedaan antara kuburan di Toraja dan kuburan di Desa Trunyan ini. Unik lah gitu. Salah satunya ini adalah Desa Trunyan yang meletakkan jenazahnya itu tidak dikubur gitu, tapi diletakkan di bawah pohon apa namanya? Tarumenyan. Mantap. Berangkat kita. Berangkat. Udah pasti nih kita ke situ. Sudah pasti. Sudah ditimbang-timbang. Mantap.
Nah jadi setelah cuman sekitar 30 menit tadi ya. Iya. Setelah 30 menit perjalanan terus kita nyampe di sini motor dari atas Kintamani itu. Terus kita sampai sini tuh kita naik kapal. Tadi kita sempat nunggu ya paling 15 menit lah nunggu kapal. Jadi pilihannya tuh dua, ada kapal umum yang memang kita nunggu atau kita memang ya satu kapal berdua doang gitu. Nah, cuma memang kapal ini agak manual mantap. Ya kalau satu kamera lenyap. Sampai sana berapa menit, Pak? 15 menitan. 15 menit. Itu alat berat ya? Dan setelah jalan 15 menit kita sampai di sini nih, karena kapalnya kapal dayung tadi, karena pilihannya ada dua ya tadi ya, antara kapal dayung atau kapal motor. Nah si kapal motor itu lebih mahal. Nah satu kapal itu bisa buat 5 orang, jadi per orang itu sebenarnya kalau misalnya pakai kapal umum itu sekitar 100.000. Dan yang jelas kapal dayung itu lebih murah daripada kapal yang mesin ya. Ya mungkin karena kapal mesin itu bahan bakarnya solar, sedangkan kapal dayung itu nasi putih. Dan kita sampai nih di kuburan. Dan ternyata kuburannya itu kalau di di Trunyan, itu tadi gue udah nanya-nanya gitu. Ternyata kuburannya itu dibagi menjadi 3 kan. Yang pertama itu ada Semah Muda, terus Semah Bantas sama Semah Wayah. Nah, Semah Wayah. Nah, ini kita ada di Semah Wayah. Jadi Semah Wayah itu adalah kuburan yang diperuntukkan untuk mereka yang meninggal secara normal dan sudah menikah. Terus ada namanya Semah Muda. Semah Muda itu untuk kuburan bayi. Beda tempatnya dari sini, kita harus naik kapal lagi. Itu untuk bayi dan dewasa yang belum menikah. Satu lagi itu ada Semah Bantah. Semah Bantah itu adalah kuburan orang Trunyan untuk orang-orang yang matinya tidak normal, seperti kecelakaan atau bunuh diri atau dibunuh. Jalannya kita lihat-lihat. Mantap. Nah, ini di belakang gue udah di belakang gue nih, yang ini adalah kayak tengkoraknya gitu, kepala ditaruh susun gitu. Mungkin perbedaannya dengan Toraja secara sekilas ya, yang gue lihat langsung begitu. Gue lihat langsung itu ya mungkin Toraja itu di tebing-tebing begitu. Kalau ini kan dia di bawah pohon Tarumenyan, yang konon juga katanya Truman ini dia namanya itu diambil dari pohon tersebut gitu, pohon Tarumenyan. Nah pohon ini yang bikin aroma busuk dari jenazah itu tidak tercium, karena aromanya itu, baunya itu kalah sama bau si pohon Tarumenyan ini. Walaupun di sini juga gue nggak nyium bau apa-apa ya, mungkin entah si pohonnya bisa menetralkan begitu baunya. Dan ini yang udah lama, yang terlihat sudah lama. Ada di situ satu lagi, di satu sisinya lagi itu mayat-mayat baru. Yang katanya sih tadi gue baru masuk ada jenazah yang baru ditaruh 5 hari di sini. Kalau 5 hari di sini kan seharusnya logikanya ya baunya itu masih tercium, seharusnya baru 5 hari begitu ya. Cuman memang sama sekali nggak ada bau sama sekali. Pohon Tarumenyannya ini kayak pohon beringin mungkin ya.
cuman dia lebih melebar. Kalau beringin kan tinggi, dia ini lebih melebar. Nah sekarang kita coba lihat yang masih baru, jadi dia masih ditaruh bambu begitu ya. Itu bambu ya. Itu bambu. Nah ini kita di bagian jenazah yang kategorinya masih baru lah, belum jadi tengkorak begitu. Yang dia itu ditutup pakai bambu yang dibentuk jadi sebuah bangunan, apa namanya? Namanya ancak saji, pagar bambu. Ancak saji, Ancak saji. pagar bambu. Ya. Cuman ternyata pas gua coba lihat lebih detail lagi ke dalam, ternyata bikin pusing sih, apa ya namanya? Masih ada aromanya lah ya. Kecium sih. Kecium sih. Mungkin karena pertama kali gue nyium yang kayak gini, jadi gue agak pusing gitu. Dan yang bikin gue pusing lagi juga kan ada yang baru 5 hari ya. Mungkin itu yang baru 5 hari ya. Ada satu jenazah yang masih ada kulitnya. Terus di bawahnya juga itu ya. Di bawahnya ini banyak berserakan kayak sendal, sepatu, kemudian ada piring, terus ada kendi. Mungkin ini apa sajiannya begitu ya? Ya, ini biasanya yang ditaruh di sini tuh barang-barang yang semasa hidup mereka itu yang sering digunakan, baju-baju yang sering digunakan, terus benda-benda kesayangan. Itu kita waktu ditaruh di sini juga ditaruh benda-benda kesayangan yang sering dipakai. Baliklah gitu ya. Paling sebatang kita di dermaga, terus langsung cabut sambil ngobrol-ngobrol sama si bapak. Dari yang aku baca, katanya dulu pohon tarumenyan ini harumnya tuh harum banget sampai kecium ke luar Bali. Nah kebetulan waktu itu ada 4 kakak beradik, itu 3 laki-laki 1 perempuan, itu ngecium bau dari pohon tarumenyan ini. Jadi karena mereka penasaran, mereka samperin ke sini. Setelah mereka sampai sini, ternyata kakak sulungnya itu yang dari berempat bersaudara itu jatuh cinta sama Dewi penunggu pohon tarumenyan ini, dan akhirnya kakak yang paling sulung itu menikah sama Dewi penunggu pohon tarumenyan ini, dan mereka mendirikan satu kerajaan kecil di desa Trunyan. Dan karena niat sang raja buat ngelindungi pohon taru ini, dia ngusulin buat mayat-mayat dari warga asli desa Trunyan itu ditaruh di bawah pohon tarumenyan ini. Nah semenjak itu harumnya dari pohon tarumenyan ini menghilang, sekaligus bau-bau mayat itu nggak bau busuk. Mana senyumnya coba?